Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Noval Arifianto. Nama saya Zahra Sefa Sabania. Nama saya Marwa Badri. Saya Nisa Putri Safira. Saya Nurul Tundatun Mafidah. Kami dari kelompok 2 PKN ingin melakukan interview dan juga tanya jawab kepada seluruh lapisan masyarakat yang berpusat pada pemahaman tentang Pancasila dan penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Nonton video kita ya guys. Menurut kamu kenapa Pancasila itu cocok sebagai ideologi bangsa Indonesia? Karena Pancasila bisa menjadikan menjadikan kayak contoh untuk masyarakat untuk lebih bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat lainnya. Nah, tadi kan kamu menyinggung lebih ke arah bersosialisasi. Cuman secara garis besar nih, kenapa Pancasila itu lebih cocok jika dibandingkan dengan kayak ideologi kayak Marxis atau apa aja sistem Pancasila sendiri emang cocok sesuai dengan nilai-nilai Ya, dasar atau bagaimana? emang cocok sih. Terus menurut kamu nih, untuk saat ini pada saat kehidupan kamu itu Pancasila itu udah diterapkan dengan baik belum? Udah. Soalnya apa ya? Aduh, lupa lagi. Menurut kamu aja yang kamu lihat di sehari-hari gitu gimana? Ya, apa ya? Ya udah baik aja sih gitu, kayak udah dilaksanakan sehari-hari aja, kayak udah kan kayak sila pertama tuh kayak udah beribadah, terus kayak udah menolong gitu, bersatu, toleransi lah gitulah. Ya gitu aja. Terima kasih ya udah luangin waktunya ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Bu, Pancasila itu seberapa penting sih dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting sih. Dari 5 poin tersebut dari 26 itu untuk untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ketuhanan yang adil, ketuhanan yang besar, manusia yang adil. Nah, itu juga sangat penting antara pemerintah dengan rakyatnya. Juga yang ketiga persatuan Indonesia, di mana dari seluruh negara dari seluruh Indonesia di sana kita harus bersatu. Dan yang keempat saya lupa apa Kerakyatan. dan ya. Serta 5 keadilan sosial, di mana apapun dalam hal apapun kita harus adil, dari tidak tajam ke bawah dan tidak ke bawah. Aku malah diem. Berarti kan Pancasila itu ngebantu persatuan dan kesatuan dari suku bangsa ya. Jadi bagaimana tuh kayak Pancasila tuh ngebantu perbedaan antara suku bangsa dan agamanya tuh ngebantunya tuh gimana? Dengan menghargai kebudayaan masing-masing. Kita punya budaya, kalau Betawi itu kan punya budaya, bukan budaya sih, bisa dibilang juga. Lagi mau jalan dulu tuh Pak? Iya. Mau diulang apa enggak? Nggak apa. Ya, dalam perbedaan itu kita kayak suku Betawi itu kan dikenal Cika Sukros, dan Jawa itu dikenal adem ayem. Ya mau nggak mau kalau kita nyampur ya udah jadi satu, nggak dia suku mana dia suku mana. Nah, kalau Pancasila tuh bagaimana Pancasila menghormati keragaman budaya di Indonesia? Untuk keragaman budaya sendiri itu kan dengan adat istiadat ras itu dari masing-masing orang atau pribadi, dari gen terutama kan, dari anak dia turunan mana dalam aspek Pancasila kan. Jadi bisa ibaratnya saya di Indonesia ya harus menerima keberagaman itu. Terus itu kalau nggak ada Pancasila di negara kita nih, apa tuh yang bakal terjadi? Kacau balau sih. Ada Pancasila aja masih
masih kesana masih kesini apalagi dari Pancasila. Makasih Bu. Iya. Terus menurut Abang, kenapa Pancasila tuh penting dalam kehidupan sehari-hari? Terutama dalam masalah toleransi ya. Dan agama kan penting juga. Karena adanya Pancasila, jadi kalau ada musibah dari agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha saling bersatu. Makanya penting. Terus lagi wawancara. Menurut Abang, kalau misalnya Pancasila tuh nggak diterapkan dengan baik, apa yang terjadi? Kayaknya sistem demokrasi nggak berjalan dengan baik juga, terutama bagi masyarakat umum gitu. Karena namanya juga masyarakat ya, kadang-kadang ada yang ambisi pengen ini, pengen itu. Kalau ada berdasar Pancasila kan saling menahan, saling menahan ambisinya masing-masing. Iya, gue juga. Jadi kan tadi kata Abang Pancasila tuh penting buat toleransi kan? Iya dong. Terus kalau gitu, oke. Biasa lagi interview. Apalagi nanti kita bisa jawab. Masih mau. Kalau misalnya menurut Abang, bagaimana Pancasila membantu menciptakan keadilan sosial di negara kita? Pancasila membantu Menciptakan keadilan sosial. menciptakan keadilan sosial. Sebenarnya bukan Pancasilanya sih, lebih ke diri kita masing-masing. Kalau Pancasila kan hanya simbol negara, yang siapapun juga, jangankan yang di negara Indonesia, negara luar pun banyak yang mengambil simbol-simbol tidak terima dari Pancasila kita. Jadi tergantung diri kita juga dong pastinya. Dan lebih baik tuh apa sih ya? Kayaknya di dunia ini simbol Pancasila kalau saya pikirkan paling baik di dunia ini simbol Pancasila. Kenapa Abang sebutnya itu paling baik? Karena dari 1 sampai 5 itu seluruh masyarakat di seluruh dunia itu membutuhkannya. Begitu. Terus kan tadi Abang sempat menyinggung tentang Apa tuh? toleransi ya? Iya. Nah itu gimana toleransi tersebut bisa menjaga persatuan di antara beragam suku dan agama? Ya karena sila pertama itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Indonesianya tuh ya. Terus yang paling penting ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kan dari semua agama kan Tuhan semua. Gitu. Makanya toleransi itu penting. Ketuhanan yang Maha Esa itu nggak Muslim doang, jadi ada Kristen juga sama Tuhan semua. Yang paling bagus dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bisa dipakai semua agama di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia aja ya. Seluruh dunia juga bisa. Makasih Bang. Permisi Pak, saya izin bertanya tentang Pancasila. Kenapa Pancasila itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya pribadi sih gitu, karena di Pancasila itu kan ada yang namanya kata-kata itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama dan berbeda suku, kita tetap sama. Menurut Bapak di Indonesia ini udah menerapkan itu belum Pancasila? Sudah sih, kayak cuma ya menurut saya pribadi sih ya ada sebagian yang benar, ada sebagian yang iya. Kalau menurut Bapak itu Pancasila itu bisa diterapkan oleh semua orang? Oh, bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Pesan kelompok kami adalah berbagai orang yang telah kami interview tadi, jawabannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti faktor pendidikan, usia, dan juga jenis pekerjaan. Dari berbagai orang yang kita interview tadi, terlihat perbedaan dari ilmu, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Hal itu disebabkan oleh faktor yang tadi disebutkan. Ternyata juga banyak sekali orang yang tidak tahu sama sekali apa itu Pancasila. Dan hal tersebut tidak terbebani oleh kurang meratanya dan kurang memadainya pendidikan yang ada di Indonesia. Ada pesan dari kelompok kami yaitu semoga kedepannya pendidikan Indonesia bisa lebih merata dan memadai sehingga Pancasila tadi mampu diterapkan dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Yaudah, masuk
sebutin Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sama dia mah gak dapet duit, sama gue dapet duit. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentar. Mau 1000 lagi nggak?